Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya saya bisa menyampaikan presentasi pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Keisha Aulia Putri Fatia dengan NPM 251104020023. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas mengenai trilogi kesempurnaan Islam, yaitu hubungan iman, Islam, dan ihsan, yang diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mukhrij Sidki MAG. Trilogi kesempurnaan Islam yaitu hubungan antara akidah, syariat, dan akhlak yang bersumber dari hadis Jibril. Hadis ini menjadi salah satu hadis paling penting dalam Islam karena menjelaskan hakikat agama secara utuh. Di dalam hadis tersebut, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW dalam bentuk seorang laki-laki untuk mengajarkan agama kepada para sahabat. Melalui beberapa pertanyaan tersebut meliputi apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dan melalui hadis ini kita dapat memahami bahwa agama Islam tidak hanya berbicara mengenai ibadah saja, tetapi juga mencakup keyakinan, aturan hidup, serta akhlak yang baik. Memahami trilogi kesempurnaan Islam, di sini terdapat iman, Islam, ihsan, akidah, syariat, serta akhlak. Yang pertama yaitu Islam. Jika ditanya mengenai Islam, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Islam adalah melaksanakan 5 rukun Islam. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat sebagai tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendirikan sholat 5 waktu sebagai kewajiban utama seorang muslim. Yang ketiga, menunaikan zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji jika mampu. Kelima rukun ini merupakan bentuk ibadah yang terlihat secara nyata sehingga Islam lebih menekankan kepada amal atau pelaksanaan syariat. Berbeda dengan Islam yang berupa amal, iman lebih berkaitan dengan keyakinan dalam hati. Rukun iman terdiri dari 6 perkara: iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, iman kepada malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah, terutama Al-Quran, sebagai pedoman hidup seorang muslim. Yang keempat, beriman kepada seluruh rasul dan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, beriman kepada hari akhir sebagai hari pembalasan. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar, baik yang menurut kita maupun buruk. Semuanya merupakan ketetapan Allah yang harus diterima dengan penuh keimanan. Kemudian ada ihsan. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Nah, ihsan merupakan tingkatan tertinggi dalam beragama. Seseorang yang memiliki ihsan akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua perbuatan yang dilakukannya dengan penuh keikhlasan. Walaupun manusia tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, tapi ia yakin bahwa Allah selalu melihat semuanya perbuatan yang dia lakukan. Maka kesadaran inilah yang membuat seseorang tidak hanya ingin rajin beribadah tapi untuk dilihat orang lain, tapi juga tetap berbuat baik ketika sendirian, ketika tidak dilihat oleh orang lain. Karena itu ihsan menjadi dasar lahirnya akhlak yang mulia. Kemudian ada keterkaitan 3 unsur, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Islam tidak hanya cukup dipahami sebagai ibadah saja. Agama menjadi sempurna apabila ketiga unsur ini berjalan bersamaan. Akidah menjadi dasar keyakinan, syariat menjadi pedoman pelaksanaan menjalankan kehidupan,
Akhlak menjadi hasil nyata dari keimanan dan pelaksanaan syariat. Jika salah satunya hilang, maka kesempurnaan agama menjadi berkurang. Yang pertama yaitu ada akidah. Akidah berasal dari kata aqoda yang berarti ikatan. Akidah merupakan keyakinan yang tertanam kuat dalam hati mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang dilakukan seorang muslim harus berlandaskan akidah yang benar. Karena itu, akidah diibaratkan sebagai pondasi sebuah bangunan. Jika pondasinya rapuh, bangunan akan mudah roboh. Kemudian ada syariat. Setelah kita memiliki akidah yang benar, seorang muslim wajib menjalankan syariat. Syariat mencakup aturan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu juga untuk mengatur hubungan sesama antar manusia seperti jual beli, pernikahan, warisan, hingga etika sosial. Syariat menjadi bukti bahwa seseorang benar-benar mengamalkan keimanannya. Kemudian ada akhlak. Akhlak itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhlak merupakan buah dari akidah dan syariat. Orang yang benar akidahnya dan baik ibadahnya akan terlihat dari perilakunya. Ia akan jujur, amanah, rendah hati, menghormati orang tua, menghargai sesama manusia, selalu baik kepada siapapun, serta menjauhi perbuatan tercela. Karena itu, akhlak menjadi ukuran nyata keberhasilan seseorang dalam menjalankan agama. Akidah adalah dasar dari keimanan yang tertanam di dalam hati. Dan syariat merupakan aturan yang mengarah bagaimana seorang muslim beribadah dan bermuamalah. Sedangkan akhlak adalah hasil nyata dari akidah dan syariat dalam bentuk sikap dan perilaku kita sehari-hari. Akidah itu seperti fondasi yang menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat adalah aturan yang membuat kehidupan manusia tertata, baik dalam ibadah maupun hubungan sosial sama manusia. Sementara akhlak adalah bukti yang tampak dari dalam diri seseorang. Misalnya seperti jujur, sopan, sabar, bertanggung jawab. Lalu di sini ada tentang analogi pohon. Hubungan ketiga unsur ini dapat diibaratkan seperti sebuah pohon. Akar adalah akidahnya, karena menjadi sumber kekuatan dan penopang kehidupan pohon. Lalu batang dan ranting adalah syariat, karena menjadi jalan untuk menyalurkan kehidupan dari akar menuju seluruh bagian pohon atau badan pohon. Sedangkan daun, bunga, dan buah adalah akhlak, karena menjadi hasil yang dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Jika akar rusak, maka pohon akan mati. Jika batang rusak, pohon tidak akan tumbuh dengan baik. Dan jika pohon tidak berbuah, maka manfaatnya menjadi berkurang. Sebagaimana hubungannya dengan akidah, syariat, dan akhlak. Begitu pula dalam kehidupan seorang muslim. Dan kesimpulannya, sebagai penutup, Islam mengatur ibadah seorang muslim, keimanan menguatkan keyakinan, ihsan menyempurnakan kualitas ibadah. Lalu akidah menjadi pondasi, syariat menjadi aturan hidup, dan akhlak menjadi buah keimanan. Maka dapat kita pahami bahwa Islam merupakan agama yang sempurna karena mencakup 3 aspek utama yang saling berkaitan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam mengajarkan kita untuk menjalankan ibadah dan amal perbuatan. Iman menjadi dasar keyakinan yang tertanam dalam hati. Sedangkan ihsan menyempurnakan kualitas ibadah dengan menghadirkan rasa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat setiap perbuatan kita. Dari ketiga aspek tersebut kemudian diwujudkan dalam trilogi kesempurnaan Islam, yaitu akidah, syariat, dan akhlak.
Akidah merupakan fondasi keimanan yang menjadi dasar setiap amal. Syariat adalah aturan hidup yang mengarahkan manusia agar menjalankan kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, akhlak merupakan buah dari akidah yang kuat dan syariat yang dijalankan dengan baik. Maka hubungan ketiganya dapat dianalogikan seperti sebuah pohon. Akidah adalah akar yang menopang kehidupan pohon, syariat adalah batang dan ranting yang menguatkan dan menghubungkan seluruh bagian pohon. Sedangkan akhlak adalah daun dan buah yang memberikan manfaat kepada serta hasil yang dapat dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu, ketiganya tidak dapat dipisahkan. Semoga melalui materi ini kita tidak hanya memahami konsep Islam, iman, dan ihsan secara teori, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan memperkuat akidah, menjalankan syariat dengan istiqomah, dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Insyaallah kita dapat menjadi muslim yang lebih baik dan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.